Halo guys, kembali bersama saya di GJI News dalam program Ngompol, ngobrol politik bersama Budi Jarot. Apa kabar hari ini, Bang? Baik. Alhamdulillah. Kenapa ya guys, kalau ketemu sama tokoh ini, kalau nggak banyak nanya-nanya tuh nggak afdol kayaknya. Boleh kan, Bang? Boleh. Pak aja boleh. Gini Bang, di tengah pro kontra penahanan MRS ini, apa nih yang menarik untuk Abang soroti? MRS itu maksudnya Muhammad Rizik Syihab. Yang menarik untuk disoroti. Pertama, masalah popularitas Rizik yang hanya dalam waktu singkat meroket lewat rekam jejak yang saya pikir kurang beretika, baik dia sebagai agamawan maupun sebagai politisi. Perilaku politik dia dari mulai pikiran maupun ucapannya itu syarat dengan fitnah, syarat dengan ujaran kebencian dan memutarbalikkan fakta, termasuk fakta sejarah. Nah, hebatnya lagi, dia itu berani menggunakan narasi agama untuk meyakini masyarakat, terutama anak-anak muda. Yang notabene anak-anak muda itu pemahaman tentang akidah Islamiahnya juga masih muda, atau katakanlah masih rendah. Nah, pada saat itu saya melihat pemerintahan SBY itu sepertinya melakukan pembiaran. Bahkan kaum nasionalis pada saat itu diam, seakan tidak peduli. Makanya sangat wajar kalau ormas bajingan, ini kata Gus Dur ya, ormas bajingan itu dengan pemimpinnya, dengan aktor intelektualnya di dalam itu menjadi besar, menjadi punya pengaruh yang luar biasa. Di dunia politik segalanya bisa terjadi. Bahkan cacing pun bisa menjadi naga. Walaupun itu berbeda spesies, bisa terjadi. Seiring dengan kebesaran nama Rizik, menurunkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Satu. Yang kedua, mencabik-cabik kebinekaan. Yang ketiga, mempengaruhi rakyat untuk meninggalkan Pancasila dan mengibarkan bendera hitam di mana-mana. Kembali lagi saya ingin memberikan contoh perilaku politik Rizik yang ini kebetulan terkait dengan masalah Pancasila sebagai ideologi negara dan sebagai lambang negara. Kalau nggak salah waktu itu tahun 2011 di lapangan Gazebo, dia pernah mengatakan bahwa Pancasila yang dilahirkan pada tanggal 1 Juni oleh pendiri Republik dan termasuk Bung Karno di situ, dalam urutan ketuhanan yang Maha Esa itu ditaruh di bawah. Dan itu merupakan pendapat pribadi Bung Karno katanya. Beda dengan Pancasila 22 Juni 1945, di mana urutan dari sila kelima itu ketuhanan diletakkan di atas, yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Dan itu menurut Rizik itu hasil ijtima ulama, dan itulah yang seharusnya menjadi dasar negara kita. Padahal Piagam Jakarta itu sudah ditentang oleh ulama juga, oleh kaum nasionalis, oleh kaum agamawan, oleh unsur-unsur yang lain. Jadi dia yakini bahwa yang benar adalah sebagai dasar negara adalah Piagam Jakarta. Menurut dia, di 1 Juni itu ketuhanan yang Maha Esa ditaruh di pantat
sedang dalam piagam Jakarta, ketuhanan yang Maha Esa ditaruh di kepala. Coba, apakah ini bukan memutarbalikkan sejarah, sekaligus melakukan pelecehan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan mengotori nama besar, nama baik Bung Karno sebagai penggali. Nanti dengan meyakini piagam Jakarta itu dasar negara, dia bermaksud untuk mensyariahkan Indonesia, dan itu ditentang oleh kaum ulama. Selain itu masih banyak lagi. Dia juga melecehkan ulama, terutama pada Gus Dur. Gus Dur itu buta hatinya, buta matanya, kurang ajar. Melecehkan juga tentara, melecehkan aparat, melecehkan agama lain, melecehkan nilai-nilai budaya bangsa. Terakhir, dia mencoba mengadu domba lewat isu komunisme, kebangkitan neokomunis, ya, dengan seolah-olah mereka lah yang paling mengerti tentang Pancasila. Berbahaya sekali untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di negeri ini. Itu yang pertama yang saya tertarik untuk kita soroti. Nah, yang kedua, masuk kepada masalah bagaimana si cacing menjadi naga ini kemudian masuk ke dalam perhelatan politik dan mempengaruhi proses demokratisasi di negeri ini. Ini luar biasa. Saya melihat sejak awal bahwa gerombolan teroris atau ormas teroris bersama pemimpinnya itu mengusung bendera khilafah dan memberikan pengertian kepada rakyat bahwa khilafah itu konsep dakwah, akidah Islamiyah. Padahal apa yang saya ketahui, khilafah itu adalah konsep perebutan kekuasaan. Saya pernah menentang ketika diadakan reuni 212 2018. Ya. Kenapa? Karena ternyata benar di sana. Reuni itu mendakwahkan tentang khilafah. Bendera dikibarkan di mana-mana, tidak ada yang namanya bendera merah putih. Tulisan-tulisan tentang Pancasila no, khilafah yes. Negara kesatuan no, referendum yes. Itu di mana-mana. Saya waktu itu mencoba mendemo Gubernur DKI Anies untuk tidak mengeluarkan surat izin reuni 212. Meminta Pak Anies untuk membatalkan agenda 212 ini, Pak. Mendesak gubernur untuk menghentikan ini karena tidak ada urgensinya apa-apa, nggak ada apa untuk merah putih, tidak, untuk NKRI, tidak, tapi untuk menggeser Pancasila dan menggantikan Indonesia menjadi negara Islam. Kalian mau? Itu orang sinting semua. Bagi kami, HTI itu hama, bukan agama. Akibatnya kantor saya digerebek oleh FPI, tidak kurang dari 300 orang, dan mereka membawa senjata. Nah, berlangsung terus sampai akhirnya kita menghadapi proses demokratisasi pada Pilpres 2019. Itu bahaya. Mereka mendakwahkan tentang khilafah. Ya, saya bersyukur, alhamdulillah, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin menang. Kalau tidak, kelar hidup kita, kelar bangsa ini, habislah kemerdekaan. Nah, yang terakhir, menarik untuk saya soroti, kita harus berhati-hati. Ternyata FPI itu ormas teroris dan imam besarnya berafiliasi dengan organisasi teroris internasional ISIS. Kalau kita tidak mau disuriahkan, kita tidak mau diirakkan, kita harus babat habis ormas ini dan pemimpinnya. Ya. Karena buat saya, ISIS itu kaki tangan dari imperialisme ekonomi global yang tidak menghendaki
Indonesia mempunyai pemimpin yang bisa memajukan Indonesia dan memandirikan atau hidup di bawah kaki sendiri tanpa mengantek kepada negara-negara imperialisme ekonomi. Jadi kita harus berhati-hati. Boleh berdamai, boleh berbaik-baik, boleh bersikap seperti Bung Karno. Lawan politik saja dirangkul sama dia, kalau perlu dipeluk, kalau lebih perlu lagi dicium sama Bung Karno. Tapi bukan pada musuh, pada lawan politik. Musuh politik itu beda, karena dia berangkat dari ideologi yang berbeda. Maka ingat, Pilpres 2019, saya yakini itu pertempuran ideologi antara khilafah dan Pancasila, antara merah putih dan bendera hitam. Baik, dari ulasan Abang tadi, apakah perlu penahanan sosok MRS ini? Dan ancaman apa bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Saya pikir penahanan ini salah satu cara untuk mengamankan orang paling berbahaya untuk keutuhan NKRI. Mungkin tidak hanya ditahan, masih banyak cara. Taruh aja di negara lain yang mau menampung, atau diasingkan untuk sementara. Kalau tidak, ini akan mengganggu. Dan saya yakin whatever Jokowi did, apapun yang Jokowi lakukan dan dihasilkan oleh kerja Jokowi, nggak akan ada arti apa-apa kalau radikalisme, intoleran, dan terorisme tidak dihabisi. Jadi begitu, kalau boleh dalam kesempatan ini saya mengucapkan semoga Indonesia di tahun 2021 merdeka 100% dari radikalisme dan terorisme. Merdeka! Baik, terima kasih sudah bersama GJI News. Jangan lupa di subscribe, like, dan isi kolom komentar. Juga share ke medsos kamu sebanyak-banyaknya. Dan klik tombol lonceng untuk notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Merdeka!